Kamera mid-range yang bisa dipakai buat gaming lagi pada turun harga loh. Selain itu, smartphone yang akan dia kasih juga jagoan di bagian kameranya. Karena chipset Snapdragon 695 yang dipakai di smartphone ini support buat game dan kamera. Kira-kira apa aja ya produknya? Biar nggak penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Untuk produk pertama ada Realme 9 Pro. Jadi buat kamu yang belum tahu, kalau Realme 9 Pro punya 3 poin yang menjadi nilai jual utamanya. Pertama ada di bagian performa yang ditopang sama chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Waktu Bang Beok coba main Mobile Legends sih, Realme 9 Pro kelihatan sanggup banget lah ya. Kalau buat setting grafis sih udah bisa kebuka di high dengan refresh rate ultra. Kalau buat main PUBG pun, Realme 9 Pro udah support grafis smooth ultra sampai HD high untuk settingan tertingginya. Pas bagian rendering gambar pun juga cukup cepet, dan pas ketemu musuh pun gak ada frame drop. Kalau untuk USP keduanya, ada di bagian kamera yang udah ada konfigurasi 3 kamera belakang. Selain itu, kamera Realme 9 Pro pun juga udah disematkan fitur yang bisa menambah pengalaman kalian waktu foto, yaitu Street Photography Mode 2.0. Untuk hasil dari kamera 64 megapikselnya pun cukup tajam dan detail ya guys. Komposisi warnanya pun juga terlihat pas gitu. Untuk penurunan harganya, Realme 9 Pro dirilis 3,9 jutaan untuk varian 8 per 128 GB. Tapi sekarang harganya cuma 3,4 jutaan. Udah turun 500 ribuan. Buat Realme fans, mending takis langsung sih. Lanjut ada Redmi Note 11 Pro 5G. Kita tahu lah ya, kalau smartphone ini jadi seri yang paling tinggi di Redmi Note 11 series. Untuk tes performanya, kalau Redmi Note 11 Pro 5G bisa ngasih tampilan cukup mulus di sekitaran 45 fps untuk main game Asphalt 9. Bener-bener nggak ada kendala sama sekali sih yang aku lihat. Beralih ke game yang cukup berat, yaitu Genshin Impact. Pas dimainin di settingan low 60 fps, ternyata juga nggak ada masalah yang berarti. FPS-nya juga kelihatan di antara 30-40an fps, meskipun beberapa kali sempat turun ke 20an fps. Selain itu, kalian juga bisa loh ngaktifin game mode-nya biar performa dari smartphone-nya lebih ngangkat gitu. Untuk penurunan harganya, waktu awal rilis dibanderol 4,2 jutaan untuk varian 8 per 128 GB. Dan sekarang harganya 3,7 jutaan aja guys. Penurunannya sampai 500 ribuan. Buat kamu yang tertarik, spesifikasi singkatnya ada di sini berikut ya. Next ke brand asal Korea yaitu Samsung Galaxy A23. Dengan chipset yang dipakai nih, Samsung Galaxy A23 5G mampu menghasilkan skor Antutu 298.502 poin. Walaupun skor Antutunya beda-beda tipis dari versi 4G-nya, tapi entah kenapa nih dia ngerasa performa tuh lebih gesit di HP ini. Kamu bisa lihat ketika digunakan untuk bermain COD Mobile, ternyata hasilnya cukup mulus guys, di kisaran 30-40 fps. Selain itu, peningkatan yang dilakukan Samsung untuk HP ini yaitu refresh rate-nya. Kalau di Samsung Galaxy A23 reguler, kamu hanya bisa menikmati refresh rate 90Hz. Sekarang di HP ini udah bisa sampai 120Hz. Dengan begitu, pergerakan kalian saat main game atau nonton film akan lebih smooth lagi ya. Dan harganya pun lagi ngalamin penurunan harga sampai 400 ribuan loh guys. Dibanderol 3,7 jutaan saat rilis, sekarang harganya cuma 3,3 jutaan aja. Buat kamu yang tertarik, spesifikasi singkat dan harga terupdate ada di sini berikut ya. Di daftar keempat ada Reno 8Z 5G. Sebenarnya nih, kalau ngomongin performa dan kameranya, menurut Lydia sih hasilnya masih sama aja kayak Reno 7Z 5G. Karena emang gak ada upgradean yang spesial sama sekali guys di HP ini. Cuman operating systemnya aja. Kalau si kakak masih pakai Android 11, sementara si ade ini udah pakai Android 12. Tapi untuk user interface-nya sendiri, kedua HP ini masih menggunakan ColorOS 12.1. Dan untuk Reno 8Z udah pakai layar dengan perlindungan Scott Sensation Up. Fungsinya supaya si layar anti baret dan anti retak kalau tiba-tiba HP-nya jatuh. Kurang lebih mirip-mirip kok kayak kemampuan teknologinya Corning Gorilla Glass. Untuk harganya, Reno 8Z 5G dibanderol 6 jutaan saat perilisannya. Sekarang harganya 5,3 jutaan untuk varian 8 per 256 GB. Turun sekitar 600 ribuan. Nah, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut.
Untuk daftar selanjutnya, ada smartphone yang cukup worth it nih guys, yaitu Realme 10 Pro 5G. Masuk ke bagian performanya, pas HP ini dites Bang Bewok untuk main Mobile Legends dan Asphalt 9, masing-masing setengah jam, ternyata doi nggak ngalamin yang namanya frame drop nih. Udah gitu berkat proses fabrikasi dari chipsetnya yang kecil, jadi efisiensi dayanya pun bisa dikatakan cukup hemat banget. Sedangkan di bagian layarnya, Realme 10 Pro ini udah bezel-less banget guys, karena cuma 1 mm. Selain bisa ngerasain kayak lagi megang HP flagship, kamu juga bisa ngerasain tampilan full view display dengan Realme 10 Pro ini. Terus untuk urusan refresh rate-nya, sebenarnya sih nggak ada peningkatan yang wow banget ya dari HP ini. Secara kalau kita ngintip juga ke Realme 9 Pro, doi ini sama-sama pakai refresh rate 120Hz. Jadi untuk pengalaman scrolling di Realme 10 Pro atau Realme 9 Pro, menurut Nidia experience-nya masih sama. Tapi untuk penurunan harganya, Realme 10 Pro 5G udah turun harga sampai 600 ribuan. Dirilis dengan harga 4,9 jutaan, sekarang harganya cuma 4,3 jutaan aja. Spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Dari Realme udah 2 produk, sekarang pindah ke brand Poco, yaitu Poco X5 5G. Doi katanya lebih cupu dari Poco X3 NFC. Kira-kira bener nggak sih? Kalau dia bisa bilang sih itu nggak bener ya Price Book Mania, karena nggak semua chipset dengan seri yang lebih tinggi itu selalu lebih bagus. Kecuali kalau dibandingin sama yang Pro, baru lebih bagus yang Pro. Waktu itu Bang Bewok juga sempat ngetes Antutu dan berhasil dapetin skor di angka 400 ribuan lebih. Nah, buat performa gamingnya, Bang Bewok juga udah ngebuktiin sendiri nih kalau Poco X5 5G cukup ngebut pas dipakai gaming. Waktu dites game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends dari baterai 100% sampai habis 0% guys. Hasilnya bisa dipakai main dengan aman dan tanpa kendala selama kurang lebih 6,5 jam non-stop. Karena versi Pro-nya udah rilis, versi regulernya jadi ngalamin penurunan harga 200 ribuan. Sekarang harganya 3,2 jutaan untuk varian 6/128 GB. Kalau kamu kepo sama detail performa dari HP ini, langsung aja cek-ceki di channel YouTube kita ya. Atau kalau mau cek-ceki spesifikasinya dulu juga boleh kok. Di scene berikut ini ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mau ingetin ke kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Dari Poco, sekarang kita balik lagi ke Oppo, yaitu Oppo Reno 7Z 5G. Selain chipsetnya yang oke punya, yang menarik perhatian tuh desainnya loh, dimana di bagian back cover dari HP ini ternyata desain dual orbit, tepatnya sih di bagian kameranya ya. Ternyata mode kameranya tuh dilapisi cincin yang bisa nyala gitu guys. Apalagi kalau kamu ngambil foto di malam hari, dijamin bakal menarik perhatian banget deh. Nah untuk urusan kameranya juga nggak usah diraguin lagi lah ya, namanya juga Oppo. HP ini memiliki konfigurasi triple camera yang sensor utamanya 64 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri pakai sensor 16 megapiksel. Meskipun beberapa fitur seperti portrait hingga bokeh flare masih berfungsi dengan cukup baik. Tapi sayang banget nih Price Book Mania, ternyata nggak ada lensa ultra wide. Berkat chipset Snapdragon 695, HP ini mampu ngasilin skor Antutu di kisaran 380 ribu. Ini sih kalau kamu pakai game ringan sekelas Mobile Legends sampai PUBG Mobile pun nggak bakalan nge-lag guys. Kalau buat urusan harga sih, waktu dirilis Oppo Reno 7Z 5G dibanderol 6 jutaan untuk varian 8/128 GB dan sekarang harganya cuma 4,7 jutaan, turun sampai 1,2 jutaan guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut.